atau sering menjadi perbincangan, yaitu tentang soal perlindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Mari kita lihat. Ya, nanti bahan tentu akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian melalui Bos Hilmi. Nah, hari ini kita bicara tentang perlindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009, di pasal 66 itu dikatakan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Lalu di dalam penjelasan pasal 66 Undang-Undang 32 tahun 2009 dikatakan ketentuan ini dimaksud untuk melindungi korban dan atau pelapor yang menempuh cara, saya tutup pintu dulu. Ya, yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Dan perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan atau gugatan perdata. Jadi saudara-saudara sekalian, fenomena yang melatar belakangi pasal 66 ini tentu banyak fakta yang bisa dijelaskan. Baru-baru ini juga saya pernah diceritani oleh salah satu pegawai saya di Palang Merah Indonesia, Provinsi Jawa Tengah. Karena saya juga salah satu pengurus dan pengelola Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Itu staf saya itu mengatakan bahwa dia di daerah pemukimannya di sekitar apa ya namanya itu Sigar Bencah terus sedikit turun itu namanya apa saya lupa. Itu di depannya di seberang jalannya itu lagi ada pembangunan proyek. Saya tidak tahu itu proyek pemukiman atau proyek apa begitu ya. Yang jelas dari jauh sudah kelihatan. Nah, tiap malam itu selalu bunyinya ya, aktivitas usaha itu, aktivitas pembangunan itu kalau apa namanya terdengar sampai malam gitu. Jadi penduduk di sekitar Semarang di daerah Segar Bencah ke bawah itu agak apa ya, agak terganggu. Nah, oleh karena itu maka kemudian ada upaya dari staf saya itu selaku sekretaris RT katanya untuk kemudian melaporkan itu kepada lurah dan aparat di atasnya. Tetapi ternyata lurah itu sudah disertai juga dengan unsur dari proyek itu yang kesannya itu mau menekan. Nah, itu termasuk kalau kita bahas dalam konteks hukum ini, itu termasuk ancaman terhadap pelapor itu. Ya dirasakan, itu bisa dirasakan sebagai ancaman. Memang waktu dia cerita itu, si pihak pengembang atau developer atau apapun istilahnya, itu tidak melakukan ancaman langsung, tetapi dari kata-katanya, dari bahasa tubuhnya, itu seperti menekan. Kan itu bisa dirasakan. Nah,
Jadi dia merasa pikirannya lalu si pegawai saya itu pikirannya kemana-mana, overthinking begitu. Dia khawatir akan keselamatan dan seterusnya. Dia masih punya keluarga kecil. Oleh karena itu kemudian dialog itu ya berakhir dengan dalam tanda kutip damai begitu. Damai tapi gersang. Nah, jadi fenomena itu tentu banyak dijumpai di dalam praktek. Ya, tentu banyak dijumpai di dalam praktek di mana seseorang yang maksudnya itu peduli terhadap keselamatan lingkungan yang notabene juga keselamatan manusia, itu kadang-kadang sering mendapat perlakuan ancaman atau apapun istilahnya. Ya, jadi mereka sebenarnya tidak menjadi korban, ya bisa disebut menjadi korban, ya. Walaupun mungkin secara tidak langsung. Kalau yang saya contohkan tadi, pegawai saya tadi ya itu karena dia menderita akibat langsung, dia merasa terganggu. Tetapi apakah kalau orang lain yang tidak pernah merasa terganggu itu tidak boleh untuk kemudian mengekspos itu misalnya, ya, mengekspos kejadian itu ke media massa supaya ada tekanan publik, itu kira-kira bagaimana maksud itu yang dibahas dalam pasal 66 ini. Jadi kan ada orang yang misalnya misalnya saya gitu. Saya ketika lewat daerah itu, lalu saya berhenti, saya naik motor misalnya, saya berhenti dan saya kemudian melihat, wah ini pembangunan yang seperti ini akan banyak merusak lingkungan ini. Dan kalau rusak lingkungan, pasti bisa terjadi banjir dan sebagainya. Sehingga masyarakat juga akan dirugikan. Tetapi dalam konteks itu, saya tidak sebagai korban. Saya hanya mengamati dari jauh. Misalnya tadi saya cerita, saya naik motor, kebetulan saya lagi main ke bawah, dan lewat daerah Segar Bencah, lalu saya melihat ada proyek itu, saya foto, lalu saya viralkan. Nah, lalu pertanyaannya, kalau saya memviralkan itu supaya publik itu sadar, apakah tindakan saya itu kalau diancam, apakah tindakan saya itu sah secara hukum? Apakah boleh tindakan saya itu? Karena saya tidak menjadi korban langsung. Itu kan beda cerita waktu kita membahas tentang penegakan hukum dari segi hukum perdata. Di dalam di minggu yang lalu kalau tidak salah, kan saya jelaskan tentang kerugian dari perdata. Jadi kalau dari kerugian perdata itu, orang yang menjadi korban pencemaran, dia bisa menggugat karena dia memang berkepentingan. Disebut berkepentingan karena dia memang menderita. Tetapi dalam konteks pasal 66 ini, mungkin saya tidak menderita, tetapi saya bermaksud peduli. Kenapa saya peduli? Ya karena saya sadar bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di sana, itu langsung atau tidak langsung akan berakibat pada manusia secara keseluruhan. Nah, itu sekarang tidak usah ragu-ragu, karena sekarang ada perlindungannya. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang 32 tahun 2009. Nah, pasal 66 Undang-Undang beserta penjelasannya ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan di situ disebut bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Nah, di dalam penjelasannya sekali lagi dikatakan, ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan atau pelapor yang menempuh cara hukum. Jadi bukan hanya korban saja, tetapi pelapor seperti tadi saya contohkan. Saya menjadi pelapor, ya, menjadi pelapornya, walaupun saya tidak menderita kerugian secara langsung.
itu sekarang harus dilindungi. Nah, mari kita kemudian analisa isi dari pasal 66 beserta penjelasannya ini. Jadi kalau dari perspektif yuridis, pengertian mereka yang melakukan pelaporan itu kalau di konteks perdata masih tetap sebagai korban. Artinya pihak pelapor yang menempuh jalur hukum tersebut adalah memang yang berkepentingan, seperti yang saya ceritakan pada minggu yang lalu. Tetapi bagaimana dengan pelapor yang tidak berkepentingan langsung, tetapi dia peduli? Nah, sekarang sekali lagi, pelapor yang tidak berkepentingan langsung tetap mendapatkan perlindungan hukum. Jadi misalnya Anda potret atau Anda laporkan atau Anda expose ya secara hati-hati ya, tentu harus berbasis bukti ya. Mengekspos itu jangan berangkat dari opini, tapi berangkat dari bukti. Ya, Anda kemudian mengekspos itu di media massa atau setidaknya di media sosial misalnya, tapi sekali lagi bukan opini ya. Ini ada buktinya. Maka Anda bisa mendapatkan perlindungan hukum. Dan dasar hukumnya, sekali lagi, ada di pasal 66, dan kemudian pasal 66 Undang-Undang 32 tahun 2009 itu kemudian di-breakdown di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KLHK nomor 10 tahun 2024 tentang perlindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi peraturan menteri ini merupakan penjabaran lebih lanjut atau breakdown lebih lanjut dari ketentuan pasal 66 itu. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat definisinya menurut Peraturan Menteri KLHK nomor 10 tahun 2024. Yang pertama, orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu didefinisikan orang yang memperjuangkan lingkungan hidup ya yang dia itu sebagai korban atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Lalu di sini ada apa itu pengertian perlindungan lingkungan hidup ya adalah upaya untuk mencegah dan melakukan pembelaan atas tindakan pembalasan terhadap orang yang berjuang dengan hidup. Jadi tidak boleh si orang ini, jadi perlindungan lingkungan, perlindungan hukum itu artinya dia dilindungi dari pembalasan dari pihak yang melaporkan. Nah, kemudian yang terakhir, yang nomor 4 itu, pengertian orang yang memperjuangkan lingkungan hidup itu meliputi orang perseorangan, kelompok orang, bisa juga organisasi lingkungan hidup, akademisi atau ahli, masyarakat hukum adat, maupun badan usaha. Jadi dalam konteks ini, Anda selaku orang perseorangan pun boleh. Tadi malam saya lihat di acara Metro TV, acaranya Kick Andy, itu mengundang 2 remaja. Itu kayak masih belum lulus SMA itu. Mungkin kelas 2 atau kelas 1 SMA. Dia sudah berani memperjuangkan lingkungan hidup. Yang satu di Jawa, mungkin Jawa Tengah kalau tidak salah, yang satunya lagi di daerah Lombok. Dan si anak ini mungkin Anda bisa cari YouTube Kick Andy yang tadi malam, berarti tanggal berapa nih? Tanggal 8 Maret malamnya Kick Andy. Itu ada seorang anak kecil yang sampai diundang ke PBB 2 kali kalau tidak salah di Australia dan pernah dipertemukan dengan Donald Trump dan seterusnya. Nah, ini termasuk orang perseorangan yang harus diberi perlindungan hukum karena dia termasuk anak yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini anak-anak yang melakukan, apalagi Anda yang sudah sekolah S2 ini, di Magister Ilmu Lingkungan lagi, di bawah kendali Bapak
yang kita hormati dan kita banggakan, Hastomo, Pak Hastomo. Ya, jadi apa namanya, itu yang mau saya ceritakan ya tentang orang yang memperjuangkan lingkungan hidup. Nah, saudara-saudara sekalian, menurut peraturan Menteri tahun 2024 itu, ya Menteri KLHK, ada bentuk-bentuk perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ya, ini bentuk-bentuknya. Yang pertama, bisa melakukan peran aktif dalam penyelenggaraan pendidikan, perlindungan, dan pengelolaan hidup, mengembangkan dan menjaga budaya, melakukan peran aktif dalam advokasi. Nah, ini ya bisa Anda orang perseorangan. Kalau misalnya ada KKN ya di MIL ini, ya, saya tidak ada KKN ya, di MIL ini bisa mengadakan atau pengabdian masyarakat. Jadi melakukan advokasi. Jadi melakukan advokasi. Nah, yang berikutnya mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian lingkungan hidup. Tentu Anda bisa melakukan konteks dalam menjaga dan mengembangkan budaya lokal. Jadi tidak harus kemudian teknokratis begitu, tetapi juga bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan lokal yang kita sudah tahu bahwa di dalam kearifan-kearifan lokal itu terdapat traditional knowledge atau pengetahuan-pengetahuan tradisional yang itu sangat potensi dalam memelihara lingkungan hidup. Ya, gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, ini ada anak kecil, maaf ya, ada anak kecil di sini. Nah, saudara-saudara sekalian, sudah. Nah, lalu kemudian mencari, memperoleh, dan memberi informasi adanya dugaan telah terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Tentu, walaupun itu dugaan itu kan simpulan sebenarnya dari adanya bukti-bukti yang telah Anda kumpulkan. Jadi ketika mencari dan memperoleh itu, tentu ini sekali lagi ini terkait dengan bukti. Anda menyampaikan sesuatu itu kalau di dalam konteks sudah di masyarakat ini harus ada buktinya, bukan opini. Kalau kita baca media sosial, itu kan sering menulis dengan opini, bukan dengan bukti. Nah, Anda tentu, saya tidak menyalahkan di media sosial, tidak menyalahkan, karena ya kadang-kadang opini juga penting juga. Tapi opini tanpa bukti kadang-kadang bisa dilawan atau bisa ditumbangkan pendapatnya. Oleh karena itu bukti itu bisa bukti ilmiah, bukti saintifik, atau bukti nyata yang sudah kelihatan. Nah, jadi kalau Anda menulis di media sosial itu, alangkah baiknya kalau itu dengan bukti, bukan dengan opini. Nah, saudara-saudara sekalian, masih dalam bentuk perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu adalah melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran. Tapi sekali lagi, untuk C, D, E, dan seterusnya itu tetap bukti itu penting. Lalu menyampaikan pendapat umum yang menolak keberadaan. Nah, keberadaan usaha dan atau kegiatan. Jadi ini yang kemudian terwujudkan dalam bentuk demo misalnya, ya, terwujudkan dalam bentuk demo. Nah, di Indonesia itu demonstrasi itu memang sekarang dibolehkan. Tidak itu bagian dari hak menyampaikan pendapat, demonstrasi. Nah, tapi syaratnya demonstrasi itu harus menjaga public order. Public order itu artinya ketertiban umum. Jadi artinya demonstrasi sekali lagi di Indonesia sekarang dibolehkan, tetapi dengan syarat harus menjaga public order.
Karena Undang-Undang Dasar 45 sudah menyebut bahwa hak menyatakan pendapat itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Nah, di situ Anda bisa mengemukakan pendapat di muka umum, ya. Itu sekali lagi kalau Anda pakai bukti-bukti akan lebih bagus. Nah, kemudian melakukan advokasi, ini biasanya oleh organisasi-organisasi lingkungan hidup atau antara lain bergerak di bidang lingkungan hidup, itu melakukan advokasi. Ya, pendidikan, ya advokasi, pendampingan begitu yang dilakukan oleh bisa orang per orang, sekelompok orang, ya, atau sudah dalam bentuk organisasi, misalnya. Nah, jadi ini bentuk-bentuk bentuk-bentuk perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, kemudian ada alasan-alasan pembenaran. Kenapa harus ada perlindungan terhadap mereka yang melakukan perjuangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini? Setidaknya, kalau dilihat dari perspektif hukum, ada 3 alasan. Pertama, alasan filosofis, kedua, alasan yuridis, yang ketiga, alasan sosiologis. Alasan yuridisnya, alasan filosofis. Jadi saya sampaikan begini, Dek. Kebetulan saya ini mengajar filsafat hukum juga di program doktor di Undip maupun di universitas swasta, di Untak, lalu di UPH, lalu di Atmajaya Jakarta. Saya ngajar tentang filsafat hukum dan teori hukum. Jadi, kenapa alasan filosofis itu penting? Mungkin karena Anda ada di kajian-kajian lingkungan yang faktual gitu. Kadang-kadang kurang dijelaskan pentingnya filsafat itu. Sebenarnya begini, saudara-saudara sekalian. Ilmu pengetahuan alam itu dibangun dengan basis filsafat. Bukan sekedar doktrin atau prinsip-prinsip peraturan atau prinsip-prinsip ilmunya di situ. Tetapi ada landasan filsafat. Kenapa filsafat itu menjadi landasan ilmu pengetahuan dan teknologi? Karena filsafat itu berpikir nalar. Jadi dasar dari filsafat itu adalah pemikiran nalar. Filsafat itu bukan sekedar tentang cinta kebijaksanaan, bukan sekedar cinta tentang wise gitu, tentang kebijaksanaan, tetapi tentang penalaran, itulah yang utama. Tentang akal, bahwa sesuatu itu benar karena nalar, bahwa sesuatu benar karena logis. Nah, logis itu apa? Logis itu artinya hubungan sebab akibatnya itu reasonable, masuk akal. Jadi kalau Anda itu disebut berpikir tidak logis, karena cara berpikir Anda itu tidak berhubungan secara sebab akibat secara jelas. Dalam bahasa Perancisnya ngomiang. Kowe iku ngomong apa to? Karena tidak jelas sebab akibatnya. Oleh karena itu kalau Anda menulis tesis, itu harus kajiannya sebab akibat gitu. Satu dalam rangkaian kalimat itu hubungannya sebab akibat. Jadi nyambung terus. Kalau di dalam filsafat disebut dialektika namanya. Jadi filsafat itu atau pemikiran atau gagasan nalar berbasis filsafat itu benar bukan karena dia dikatakan oleh pemimpin agama, bukan karena dikatakan oleh negarawan, bukan juga oleh profesor,
tetapi karena memang pemikiran itu reasonable, nalar, terlepas dari siapapun yang mengatakan. Nah, dalam konteks ini, ada nalar logis kenapa yang namanya pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat itu harus dilindungi. Mari kita lihat alasan filosofisnya. Dari alasan filosofis, kenapa harus ada perlindungan pada mereka yang melakukan perjuangan terhadap perlindungan lingkungan? Karena di sini, manusia yang hidup di masa kini harus melindungi dan mengelola lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga generasi yang akan datang mendapatkan kualitas hidup lingkungan hidup yang sama dengan generasi sekarang, setidaknya begitu. Dan kenapa harus ada perlindungan kepada pejuang tadi? Karena mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, ya, itu adalah perwujudan memperjuangkan hak asasi manusia. Mendapatkan dan memperjuangkan terpeliharanya dan terlindunginya lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian hak untuk mendapatkan keadilan dan atau mendapatkan atau mewujudkan hak asasi manusia. Itu alasan filosofisnya. Jadi sekali lagi alasan filosofis itu alasan yang sangat nalar. Kemudian yang berikutnya, pembenarannya adalah dari alasan yuridis. Kalau kita berbicara tentang alasan yuridis, ya mau tidak mau, kita kembali pada ketentuan yuridis, ketentuan hukum. Nah, ketentuan hukum yang tertinggi di Indonesia itu adalah ya ketentuan hukum tertinggi atau disebut sebagai hukum dasar tertinggi itu ada di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam pasal 28H sudah kita ketahui itu disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi, pasal 28 itu terkait dengan soal-soal lingkungan hidup dan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang baik, bahkan sekarang ada BPJS misalnya. Jadi ini dasar hukumnya, pembenaran hukumnya. Ya memang di ranah konkret itu ya pembenaran hukumnya yang menjadi landasan. Jadi kalau dengan perkataan lain misalnya saya kasih contoh ya. Misalnya Anda membuat tesis bagus banget. Yang mana tesis itu berisi rekomendasi konkret kepada negara, kepada kementerian atau lembaga untuk melakukan sesuatu. Ini ditulis dalam tesis Anda. Nah, di lapangan, rekomendasi Anda itu, walaupun itu sudah bersifat praktis, tidak mungkin bisa dilakukan kalau rekomendasi tesis Anda itu tidak dituangkan dalam produk hukum peraturan perundang-undangan. Kalau di daerah ya bisa di perda, atau peraturan gubernur, atau peraturan wali kota, bupati. Jadi pendapat ilmiah itu untuk bisa dilaksanakan di masyarakat dan mengikat masyarakat, tentu harus dituangkan, dikemas lagi di dalam bentuk peraturan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Sehingga ini bersifat mengikat masyarakat untuk dilaksanakan. Harus tunduk pada peraturan itu. Itulah, jadi yang Anda harus sadar, ya, tesis atau hasil tesismu itu, sekali lagi, kalau itu di bidang kebijakan umum, harus dituangkan dalam produk
hukum. Jadi dalam kuliah ini saya ingin sekali Anda bisa paham tentang hal-hal praktis di sekitar Anda. Jangan nyaman di zonanya. Karena hidup kita ini ada di zona yang kadang-kadang dar-der-dor begini ya. Sehingga kita harus tahu tentang bagaimana pembenarannya kita bisa bertindak sesuatu. Dan bertindak sesuatu dalam masyarakat itu ada dasar hukumnya. Anda menggugat orang lain, Anda berjuang tentang lingkungan, Anda demo-demo tentang lingkungan hidup, memprotes pembangunan tertentu. Selama Anda punya bukti, selama Anda punya argumentasi yang kuat, reasonable, itu Anda boleh, karena ada dasar hukumnya. Peraturan Menteri tahun 2024 ini yang bisa diceritakan. Nah, berikutnya adalah alasan sosiologis. Saudara-saudara sekalian para mahasiswa, alasan sosiologis itu adalah alasan yang berdasarkan fakta. Sosiologi itu ilmu tentang perilaku manusia, bukan tentang manusia itu perilakunya harus begini. Bukan. Tetapi tentang manusia itu ternyata kelakuannya begini. Karena kelakuannya begini, lalu kita bisa menarik adanya pola-pola teratur. Dan pola-pola teratur itu lalu bisa dibangun sebagai teori. Jadi teori-teori sosiologi, ilmu sosiologi, itu diambil dari fakta. Ya, jadi bersifat posteriori, bersifat fakta. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi alasan sosiologis ini tentu maksudnya alasan berbasis fakta. Ya, alasan berbasis fakta. Nah, kita lihat beberapa alasan berbasis fakta, yaitu masih lemahnya penegakan hukum lingkungan. Ini fakta di Indonesia. Dan masih lemahnya penegakan hukum lingkungan ini, faktanya demikian. Ini merupakan potensi yang mengancam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan membuat kehidupan ini menjadi sulit dan nantinya bisa berbiaya tinggi. Pada minggu yang lalu, saya sudah bercerita tentang penegakan hukum lingkungan. Ya, dari perspektif administrasi, perdata, dan pidana. Nah, namun di dalam praktek, saudara harus tahu, cerita yang minggu lalu saya ceritakan itu adalah keharusan penegakan hukum. Bukan sekedar dari ilmu ya, bukan sekedar dari ilmu. Tapi itu keharusannya begitu. Tetapi dalam pelaksanaannya, kita bisa menemui fakta yang berbeda. Kamu harus tahu, para mahasiswa, ketika hukum itu sudah dilaksanakan di masyarakat, atau akan dilaksanakan di masyarakat, maka para penegak hukum itu sudah harus tahu bahwa ketika sudah ada di masyarakat, hukum itu bisa terhambat, bisa tidak dilaksanakan, bisa gagal dilaksanakan. Karena apa? Karena di dalam masyarakat itu banyak faktor yang bisa mempengaruhi kinerja hukum. Faktor politik, faktor ekonomi, faktor agama, faktor budaya misalnya. Itu bisa mempengaruhi berjalannya atau dilaksanakannya sebuah aturan hukum. Jadi ketika sudah ada di masyarakat, hukum itu sekali lagi bisa dipengaruhi faktor lain. Dan dengan perkataan lain, ketika sudah di masyarakat, hukum itu bukan menjadi satu-satunya faktor yang dapat menentukan kehidupan masyarakat.
ya, bukan satu-satunya faktor. Karena di masyarakat itu banyak hal yang menentukan kehidupan. Ada faktor ekonomi, faktor politik, ya, faktor apalagi budaya, faktor agama, itu mempengaruhi betul kehidupan kita. Bahkan faktor politik, faktor ekonomi, faktor budaya misalnya, itu dapat digunakan sebagai instrumen menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Ya, digunakan untuk menyelesaikan problem dalam masyarakat. Jadi ketika sudah di masyarakat atau sudah berlaku di masyarakat, hukum itu bukan satu-satunya instrumen untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Ya, sekali lagi, bukan satu-satunya instrumen. Ada masalah-masalah di masyarakat yang bisa diselesaikan dengan pendekatan agama. Apakah masalah lingkungan bisa diselesaikan dengan pendekatan agama? Bisa saja menimbulkan kesadaran berbasis agama. Apakah bisa diselesaikan dengan budaya? Bisa saja menyelesaikan kasus-kasus kerusakan lingkungan dengan pendekatan budaya. Bisa saja. Konkretnya begitu. Jadi di lapangan itu, law is not the single actor in solving the problem in society. Jadi hukum itu bukan satu-satunya aktor tunggal, seolah-olah hanya hukum yang bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat. Itu ya, yang penting Anda ketahui. Yang kedua saya katakan tadi, hukum itu bisa tidak efektif. Ya tadi, karena ada pengaruh ekonomi, politik, dan seterusnya. Nah, yang paling besar pengaruhnya apa di masyarakat terhadap hukum? Hukum itu bisa terhambat. Ya karena yang pertama, ya menurut hasil penelitian Talcott Parsons, ini orang sosiologi, orang sosiolog, dia namanya Talcott Parsons. Dia mengatakan bahwa subsistem ekonomi itu sangat berpengaruh pada keberlakuan hukum. Sangat berpengaruh pada pembentukan hukum. Jadi bisa berpengaruh pada ketidakefektifan, tapi juga bisa sebaliknya, berpengaruh dalam pembentukan hukum. Ya. Misalnya begini, karena ada kepentingan ekonomi, ya misalnya karena ini ya, misalnya Indonesia sekarang kan sudah menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat tentang Agreement on Reciprocal Trade, ART, Agreement on Reciprocal Trade. Beberapa waktu yang lalu, di bulan Januari akhir atau di bulan Februari, itu telah ditandatangani oleh Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto. Sudah ada penandatanganan. Nanti, itu kan perjanjian internasional. Perjanjian internasional antara kedua negara. Kontrak ini sifatnya, mengikat keduanya. Nah, jadi ini kan produk hukum. Ya, dan produk hukum ini konsekuensinya kalau saya melihat ya dengan nalar saya itu akan berkonsekuensi pada penanaman kembali sawit di Papua atau di tempat manapun karena Amerika Serikat sekarang butuh minyak kelapa sawit dan untuk Indonesia Amerika Serikat menurunkan tarifnya untuk impor kelapa sawit ya CPO. Nah, jadi penurunan tarif oleh Amerika Serikat kepada Indonesia ini yang dianggap ya sebagai negara favorit oleh Amerika, itu pasti berakibat adanya dorongan untuk menanam kelapa sawit lagi. Apakah itu nanti akan berpotensi pada kerusakan lingkungan? It might be, bisa. Kita nalar saja dengan membaca pada pengalaman
di Sumatera dan Aceh kemarin, bencana alam. Nah, apa yang saya mau sampaikan di sini? Di sini artinya hukum itu bisa di-follow up-i, hukum itu bisa muncul karena kebutuhan ekonomi. Itu ya. Di era globalisasi tahun 1990, Anda belum lahir, itu terjadi perubahan besar di dalam perdagangan dunia. Di dalam ekonomi internasional diterapkan kembali model pasar bebas yang lebih dominan dan lebih masif. Oleh karena itu, accordingly, Indonesia pun tidak bisa lepas dari pasar bebas. Sehingga kemudian peraturan-peraturan di Indonesia itu juga menyesuaikan atau juga harus tunduk kepada prinsip-prinsip pasar bebas. Walaupun mungkin bisa disebut kita agak malu-malu kucing lah mengakui bahwa kita itu sudah ada di era pasar bebas. Tetapi banyak ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan itu. Tentang CSR atau Corporate Social Responsibility, atau tentang apa lagi ya, tentang bahwa hak cipta, hak milik intelektual, dan seterusnya, hak cipta dan hak paten, tentang corporate social responsibility, tentang undang-undang perseroan terbatas, itu semua adalah undang-undang di Indonesia produk globalisasi. Globalisasi adalah peristiwa ekonomi, yaitu digelarnya kembali tatanan perdagangan internasional itu berdasarkan pasar bebas. Jadi di sini ada hubungan antara ekonomi, kepentingan ekonomi dengan hukum. Hukum tunduk pada kepentingan ekonomi. Dan itu sudah terjadi lama ya begitu. Bahkan tadi saya ceritakan hasil penelitian dari Telkom tentang sosiologi juga menyatakan demikian. Nah, saudara-saudara sekalian, itu kira-kira cerita saya pada perkuliahan ini. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mau diskusi, dipersilakan. Tidak selalu harus bertanya. Ya, selamat pagi, Prof. Haji. Oh ya, Mas Hilmi, gimana Mas Hilmi? Ya, ini Prof. Kemarin saya tuh sempat beberapa waktu lalu terkait terdapat berita yang cukup viral juga ya Prof waktu itu terkait penahanan Haris Azhar yang dan juga satunya lagi ada siapa saya lupa namanya. Itu kalau tidak salah ya Prof, mohon konfirmasinya juga. Beliau itu berdua menyuarakan adanya sebuah kerusakan alam yang cukup masif gitu dari sebuah aktivitas pertambangan batu bara, yang mana pertambangan batu bara itu kan ternyata disetir oleh beberapa aktor-aktor yang mana itu juga menjadi petinggi-petinggi di dalam negara gitu Prof. Nah apakah itu kan bisa menjadi aktor-aktor yang tadi Prof sampaikan itu orang yang mungkin tidak punya kepentingan atau tidak terdampak langsung gitu ya Prof, karena kan pertambangannya lokasinya di Papua gitu atau di Kalimantan begitu. Namun beliau menyuarakan itu dalam bentuk sebagai aktivis gitu ya Prof, sebagai kapasitas sebagai aktivis. Lalu hal yang terjadi adalah malah di quote unquote dipersekusi gitu Prof, dan sempat ditahan walaupun akhirnya dibebaskan juga. Apakah itu yang tadi Prof maksud sebagai hukum itu jika diterapkan di masyarakat akan dinamikanya itu akan sebegitunya ya Prof, karena kayak kalau misalkan saya berpikir itu kan ya memang dia punya bukti yang kuat namun malah jadinya malah sebaliknya gitu Prof, bukan perusahaannya yang harus berbenah tapi malah aktor yang melaporkan itu yang malah celaka seperti itu ya Prof, dalam artian mungkin seperti itu Prof dari apa yang saya sampaikan Prof. Ya, Mas Hilmi,
Betul sekali yang Anda sampaikan. Itu realitas yang terjadi. Itu realitas yang terjadi. Di dalam perkuliahan ini, saya tidak dalam posisi membela siapapun. Tidak dalam posisi membenarkan siapapun. Saya harus cerita berbasis nalar dalam kuliah ini. Dan sekali lagi, apa yang Mas Hilmi indikasikan atau pikirkan, itulah realitasnya di Indonesia. Bahwa ternyata hukum walaupun sudah mengatur seperti ada dalam pasal 66 itu, tetapi kemudian di lapangan dalam pelaksanaannya itu sering tidak menghasilkan keadilan. Keadilan itu kan harus dirasa secara substantif ya, Mas Hilmi. Itu yang sering tidak dirasakan oleh para pejuang lingkungan. Yang dalam konteks ini diceritakan oleh Mas Helmi Hari Azhar yang di Batubara, di kasus Batubara itu. Ya betul, Mas, itu adalah contoh di mana hukum ketika berjalan di masyarakat, kita tidak bisa membayangkan 1 tambah 1 lalu 2. Itu kalau dalam ilmu pasti begitu, karena ilmu pasti itu seperti digerakkan oleh logika yang nalar banget. Nah, hukum itu digerakkan oleh pikiran manusia, yang kadang-kadang dia tidak bisa nalar. Kadang-kadang dia ada kepentingan. Nah, dalam konteks seperti kasusnya Hari Azhar ini, bisa saja ada kepentingan lain atau ada tekanan lain yang diterima oleh para penegak hukum. Bisa saja hakim ya itu lalu seperti seolah-olah tidak berdaya. Lalu kemudian dalam tanda kutip memberi vonis yang ternyata tidak memberi keadilan karena dia bisa merasa terancam ya oleh satu putusan dia. Jadi ancamannya itu bukan hanya pada si saudara Hari Azhar ini ya yang dipersekusi, tapi juga ancaman itu juga potensi kepada hakim. Nah, itu yang terjadi sering, Mas. Jadi kadang-kadang apalagi kalau itu menyangkut soal-soal nama besar gitu. Kadang-kadang hukum itu dalam praktek sering tidak netral, bisa berpihak. Itu yang banyak terjadi. Harus saya mengatakan demikian karena memang nyatanya demikian. Dan itu bisa diterangkan begini. Karena hukum itu digerakkan oleh pikiran manusia. Pikiran manusia itu kan kita tidak pernah tahu. Saya tidak pernah tahu pikiran Mas Hastomo misalnya. Apa yang dia pikirkan tentang diri saya. Saya juga tidak tahu kan. Jadi, di sini karena hukum itu digerakkan manusia, ada kepentingan. Misalnya begini, dalam konteks lain ya Mas Hilmi, dalam konteks lain begini. Misalnya polisi sudah bekerja dengan baik, jaksa sudah sesuai prosedur, nanti hakimnya ternyata disogok misalnya. Itu juga membuat sistem pengadilan itu tidak berjalan dengan tidak berjalan sesuai yang diharapkan untuk membangun keadilan. Ya, banyak seperti itu terjadi. Atau nanti putusannya ternyata karena ada proses-proses politik, lalu putusannya itu menjadi bebas misalnya. Ya, jadi di negara kita ini memang proses untuk menegakkan hukum secara substantif itu masih perjuangan, Mas. Ya, jadi ini saya cerita apa adanya begitu. Saya bukan seorang nihilis, bukan seorang skeptis, tapi menceritakan memang demikian faktanya. Jadi indikasi Mas Hilmi itu tidak salah-salah amat.
Gitu ya. Saya sebenarnya agak malu juga ya menerangkan hukum ternyata kok begini, tapi realitanya begitu. Saya tidak mungkin benar menutupi gitu Mas ya. Dan itu pun bisa diterangkan secara ilmiah. Nah Mas Hilmi, kejadian-kejadian seperti apa yang ada di Indonesia itu sebenarnya juga terjadi di negara lain. Bisa terjadi di negara lain juga. Karena sekali lagi digerakkan oleh pikiran manusia. Ya, tidak semua negara itu on the rule ya, kecuali negara-negara tertentu yang memang negaranya itu sendiri kuat. Tapi kalau negara itu terlalu kemudian mengagungkan demokrasi sebagai jalan, tetapi tanpa ada penuntunnya begitu, itu lalu bisa acak-acakan begitu karena pemahaman demokrasi itu tidak seperti itu. Demokrasi itu malah banyak aturan harusnya. Saya tadi kembali tidak hanya di Indonesia, di Amerika Serikat pun terjadi. Ya, di Amerika Serikat pun terjadi. Di Amerika Serikat itu model pengadilannya kan beda dengan di Indonesia. Di Amerika Serikat itu model juri. Jadi pendapat-pendapat masyarakat itu yang dianggap nanti sebagai grup gitu ya, sebagai grup yang nanti dia memberikan pendapat itu apa namanya bisa terjadi juga kejadian yang seperti di Indonesia. Saya kasih contoh misalnya dulu ya, ini kasus di Amerika Serikat. Ada seorang pemain baseball namanya Simpson. Ya, Simpson itu sekitar tahun 1994. Simpson ini adalah seorang pemain baseball. Dia berkulit hitam. Tetapi dia sangat digemari atau disukai oleh masyarakat Amerika Serikat. Seperti dulu ada petinju Muhammad Ali misalnya. Atau kalau di Inggris itu ada dulu David Beckham. Sampai sekarang pun kita bisa masih melihat David Beckham itu dicintai betul oleh masyarakat Inggris dan bahkan dunia. Nah, seolah-olah perbuatannya selalu benar. Ya, seolah-olah selalu benar. Nah, jadi kalau kita kadang-kadang sudah mendewakan seseorang itu lalu menjadi seolah tindakannya selalu benar. Nah, itu sama dengan yang namanya O.J. Simpson tadi. O.J. Simpson ini punya istri orang kulit putih. Nah, tetapi ternyata istrinya itu punya pacar, punya selingkuhan gitu. Nah, pada suatu hari ketika si istrinya ini sedang pacaran dengan selingkuhannya itu di OTT oleh si siapa namanya operasi tangkap tangan oleh si Simpson. Lalu yang laki-lakinya itu di apa ya dipersekusi dan akhirnya meninggal. Nah, kasus itu lalu masuk dalam pengadilan di Amerika Serikat. Dan tadi saya katakan modelnya kan di Amerika juri. Kalau juri itu melibatkan masyarakat, Mas Ilmu. Jadi bukan hanya, jadi hakim itu akan mengumpulkan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat ya, tapi tentu ada kriterianya, dan dari tokoh-tokoh masyarakat itu lalu dimintai pendapat. Nah, ternyata pendapat para tokoh masyarakat itu ternyata condong untuk tidak menyalahkan O.J. Simpson. Walaupun pemeriksaan oleh polisi dan jaksa itu 90% polisi dan jaksa berdasarkan bukti-bukti pelakunya adalah Simpson. Itu pikiran dari jaksa dan polisi berdasarkan bukti-bukti. Tapi masyarakat yang tidak memberikan bukti, tapi terlanjur cinta, lalu memberikan opini. O.J. Simpson itu tidak salah, yang salah istrinya. Gitu. Nah, pendapat masyarakat yang menjadi tokoh-tokoh, mungkin tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat di sana, itu ternyata mempengaruhi hakim. Walaupun hakimnya itu agak 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 yakin bahwa pelakunya si Simpson. Tetapi karena masyarakat mengatakan begitu, maka kemudian akhirnya si Simpson ini bebas dari kasus pembunuhan.
Nah, itu membuktikan bahwa kadang-kadang hukum dalam praktek, sekalipun di negara yang katanya kampiun hukum dan demokrasi seperti Amerika Serikat, juga terjadi kok seperti yang ada di Indonesia. Jadi di mana-mana terjadi seperti itu dalam praktek. Jadi ketika kita cerita hukum itu kan tidak selalu harus dalam harusnya begini, tapi kita juga harus nyatanya begini. Gitu ya Mas Hilmi? Oke, motor nuwun, Bro. Berarti mungkin saya simpulkan kalau misalkan untuk menegakkan hukum yang memang sesuai dengan aturan itu memang harus dari seluruh aktor ya, Bro, untuk bisa punya persepsi yang harus menegakkan keadilan baik dari jaksa, polisi, hakim maupun termasuk dari politisi-politisi yang bersangkutan gitu ya, Bro, terutama yang mungkin punya kepentingan gitu di isu lingkungan. Ya, motor nuwun, Bro, penjelasan yang sangat menarik, Bro. Ya, saya tambahkan begini Mas. Dari hasil penelitian sosiologis, sebenarnya faktor yang bisa menentukan ketaatan dan penghargaan kepada hukum itu ternyata ya tetap kembali faktor ekonomi, Mas. Stabilitas ekonomi itu ternyata berpengaruh. Itu bisa kok Mas Hilmi, bisa diamati deh misalnya Singapura gitu ya. Singapura itu hukumnya juga memang mungkin tidak sempurna-sempurna amat. Tetapi kalau dibandingkan dengan negara lain kayaknya agak tergopoh-gopoh untuk bisa menyamai apa keefektifan hukum di Singapura ini. Kenapa demikian? Karena tingkat pendapatan masyarakatnya itu sangat tinggi. Fasilitasi negara sangat oke. Nah, jadi negara yang kaya secara ekonomi, atau kita mungkin pribadi kita kaya secara ekonomi, kadang-kadang orang yang kaya secara ekonomi, atau negara yang sudah mapan secara ekonomi, itu kadang-kadang itu ada kecenderungan untuk selalu taat pada sebuah peraturan. Mengapa? Karena dia pengen stabil dalam hidupnya. Tidak banyak perkara dalam hidupnya. Selalu membuat perdamaian atau menghindari konflik. Itu jadi kemapanan ekonomi itu menjadi salah satu faktor penentu, Mas. Jadi kalau selama Indonesia ini masih ada ketidakadilan di bidang ekonomi, ada ketidakadilan tidak ada keadilan sosial di bidang ekonomi, kayaknya soal-soal tentang pelanggaran hukum itu masih terjadi. Karena pelanggaran hukum bisa terjadi karena faktor kemiskinan, hidupnya mepet. Misalnya begini Mas Hilmi, orang yang karena tidak punya uang, dia hidupnya mepet, ya, tapi dia butuh pemukiman, maka dia terpaksa mendirikan pemukiman di bantaran sungai misalnya. Itu yang terjadi. Dan itu kan merugikan secara lingkungan. Itu yang terjadi. Kira-kira pelengkapnya begitu ya Mas Hilmi. Oke, siap, motor nuwun, Prof. Haji. Ya, ada lagi? Nah, saudara-saudara sekalian, kalau memang tidak ada, ini kelasnya saya akhiri dulu. Sekali lagi terima kasih Mas Helmi yang telah menyediakan link ini, dan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara di dalam kuliah model link ini. Selanjutnya saya siapkan untuk absensi sebentar. Mas Helmi? Halo Mas Helmi?
Oke, Prof. Saya panggili satu-satu ya. Oke, siap, Prof. Pertama, tadi Lubna Yaskur. Oke, tadi Lubna Yaskur izin ke saya udah mengirimkan surat sedang penerbangan, Prof, dari Indonesia ke ibadah umroh, Prof. Suratnya dikirim ke saya, Mas. Sampun, Prof. Sudah di WA, Prof. Oh, ya, ding tadi ya. Nggih. Berarti ini izin ya. Oke. Oke, Prof. Muhammad Koirul, tadi ada nggih, Mas Koirul Muhammad? Prof. Ya. Andrian Kaspari, tadi ada. Oke, Prof. Halo? Hadir, Halo? Prof. Nggih. Ini Mas Andrian Kaspari ya? Nggih, Prof. Oke. Muhammad Jaki, tadi ada ya, Mas Jaki? Hadir, Prof. Ya. Mas Hilmi, Mbak Sylvia Sarce. Oke. Silvi Romaya Dwisari. Ya. Terima kasih, saudara-saudara sekalian, atas perkuliahan hari ini. Nanti bahan segera saya kirim kepada ketua kelas. Ya, jadi ketua kelas. Bentar. Oke, sekarang kuliah saya akhiri. Ya, Anda bisa kembali beristirahat atau apapun deh yang Anda lakukan di hari Senin ini. Ya. Karena ini masih dalam masa puasa. Matur nuwun, Prof Haji, atas perkuliahannya, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.